Jadi begini, informasi dari teman-teman penyidik, tim penyidik Kejaksaan Agung ya, kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, ya, merek Rolls Royce sama Mini Cooper. Ya. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, kayak CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Itu penggeledahan di rumah yang berlokasi di mana? Yang di Pakubuwono kemarin. Pakubuwono. Tadi malam. Saat penggeledahan terjadi, apakah ada istri dari HM sendiri Pak atau ada orang lain Pak? Tentu dari orang lain ada, tapi kalau dari keluarganya saya tidak ada laporan ya mengenai itu ya. Dan pada saat penggeledahan kita juga melibatkan ketua RT setempat, ya itu protap kita di Kejaksaan Agung. Ya, dan pakai seragam, pakai penutup tangan sehingga memang tidak terjadi kontaminasi ketika kita melakukan upaya-upaya sidik jari depannya. Untuk istri sendiri dihadirkan di penggeledahan? Saya dapat informasi itu. Tapi yang jelas protapnya itu adalah harus ada ketua RT di sana. Pak HM kan diketahui punya aset jet pribadi juga Pak. Nah itu apakah akan dipertimbangkan nanti Pak? Sampai saat ini teman-teman masih melakukan pendataan, aset tracing. Tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Pak, terkait isu ada uang cash yang disita juga sebanyak 78 miliar, benar Pak? Itu dari mana itu isunya? Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Itu yang saya tahu. Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi malam ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti sebagai alat bukti. RBS, Pak, ya, ada pemeriksaan kepada yang bersangkutan sampai jam 10 malam tuh. Kurang lebih 12 jam lah mereka diperiksa. 12 jam dengan berapa pertanyaan Pak RBS? Saya tidak mau konfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hal ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya di hari ini. Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga lampung kan. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan terus. 2 mobil itu yang disita Pak terdaftar atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Ada? Oke ya. Thank you. Ini kok ada cumi-cumi.com ini? Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Ambil gambar aja Pak, kalau diambil. Pak, izin Pak, foto Pak, bentar Pak. Saya guys sedikit. Udah. Oke. Takutnya media yang minta foto ini. Insat. Apa?
Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya, justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya nyumpang tenar. Ya, maunya kita tuh siapapun yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini mungkin sebenarnya kayak yang Sandra Dewi khusus untuk kasus dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebegitu apa enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak pidana korupsi juga undang-undang pencucian uang, itu udah pasti. Ya, kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri. Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 2 pasal 3 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 2 pasal 3 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancaman hukumannya. Minimal 4 tahun. Apalagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemungkinan kalau SD ini mengetahui aliran dananya dan suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Tadi udah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya untuk memanggil yang bersangkutan, membuat terang suatu perkara, pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Terima kasih.